Di tengah memuncaknya ketegangan antara Iran dan Israel, dua pemimpin Asia Tenggara yaitu Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menunjukkan sikap yang mencerminkan arah kebijakan luar negeri masing-masing negara ya. Prabowo mengedepankan diplomasi damai, netralitas, serta peran Rusia dalam meredakan konflik. Sementara Anwar Ibrahim tampil lantang membela hak Iran untuk mempertahankan martabat nasionalnya, sekaligus mengkritik standar ganda negara-negara Barat. Kedua pemimpin ini menunjukkan bagaimana negara-negara ASEAN bisa memiliki suara yang berbeda namun tetap kuat dalam menyikapi konflik global yang berisiko meluas dan mengganggu stabilitas kawasan. Sekalian, kita menyimak bagaimana reaksi dari influencer Malaysia, yaitu Bang Takib. Silakan. The rest of the speeches, I give the floor to the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto. Your Excellency, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di sesi pleno di St. Petersburg International Economic Forum 2025. Di hadapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan perwakilan pimpinan negara lainnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi damai dan kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia by tradition always non-aligned. We respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase, 1,000 friends too few, one enemy too many. We want to be friends with everybody. Only with friendship collaboration can we achieve prosperity. Usai menghadiri acara, Presiden Prabowo menyebut Rusia memiliki pengaruh besar di Timur Tengah dan berharap ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel bisa mereda. Ya, tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan saat ini proses evakuasi warga negara Indonesia di Iran sudah dilakukan secara bertahap. Tadi pagi saya sudah dapat laporan bahwa sudah ada 4 bus yang gerak ke arah batasan ada takal. Jadi semuanya sekarang udah sampai jalur darat semuanya. MPRI juga ya Bang ya? Nah, sejauh ini masih dari pihak. Ini dievakuasi mahasiswa apa suruh WNI yang tinggal di sana atau bagaimana Mas? WNI yang sudah berkomunikasi dan bersedia. Ada berapa jumlahnya Pak? Oh, seluruh WNI itu 386 yang terdaftar ya. Siap dievakuasi? 97. Itu yang sudah dievakuasi apa baru akan dievakuasi? Yang bersedia dievakuasi kan bertahap. Of this forum. Mengantisipasi konflik yang terus memanas antara Iran dan Israel, pemerintah juga telah menyiagakan pesawat C-130 Hercules dan pesawat Boeing untuk melakukan evakuasi WNI di Iran. With friendship collaboration can we achieve prosperity. Beberapa hari yang lalu Iran diserang oleh Israel. Senang-senang. Target bunuh semua saintis, jana-jana tentera. Mana negara boleh biadab, khianat, gila seperti Israel. Orang Islam 1 bilion lebih. Negara Islam kaya, tapi tak terpaya. Nak bercakap dan pertahankan Iran pun tak ramai. Sebab tu saya bagi tahu kawan-kawan saya dalam Jemaah Menteri, Malaysia ni biarlah
Ada keupayaan. Kita negara merdeka, kita berdaulat, dan kita mesti pertahankan hak sahabat-sahabat kita, termasuk Iran yang telah dizalimi, dan kita pertahankan hak Iran untuk serang balas, mempertahankan maruah negara mereka. Jadi saudara, saya bukan, tadi saya bercakap, kata orang kata, oh nampak puji, bukan saya puji Iran. Kita ada beberapa perbezaan dengan mereka, tapi dia ditekan begitu lama, sanction ekonomi begitu lama, tapi dia dapat bertahan. Daya tahan dia, buat pendidikan, disiplin anak-anak dia, belajar AI, orang tak bagi kerjasama. Tak ada syarikat-syarikat macam di negara kita. Infineon, Nvidia, Google, Microsoft, AMD, semua masuk. Dia tak ada yang masuk, tapi dia mampu belajar. Anti-ballistic missile dia boleh sampai ke Tel Aviv. Tapi kemudian dia serang balas. Banyak negara-negara Eropah serang dan marah Iran. Bila Israel serang, kamu diam. Bila Iran jawab balik, kamu serang. Saya tak wakili pandangan begitu. Kita, alhamdulillah, pimpinan kerajaan Madani ini tetap pegang prinsip membela hak dan pertahankan hak semua negara. Betul, Iran itu Syiah, dan Syiah ini wajib ditolak kerana mereka melaknat para sahabat Nabi dan isteri Nabi. Kita tak boleh berkompromi dalam perkara ni. Bahkan kita pun tahu campur tangan Iran terhadap negara-negara Arab seperti Iraq, Yaman, Lubnan, Bahrain juga atas dasar Sunni Syiah. Namun dalam keadaan sekarang ni, kita perlu menyokong Iran kerana mereka diserang oleh musuh besar umat manusia sejagat, musuh para Nabi dan musuh para Rasul, iaitu Zionis yang terkutuk. Zionis telah menghancurkan Palestin, Lubnan dan Syria secara haram. Maka kita harus hentikan keganasan mereka serta-merta. Guna saluran undang-undang pun tak berjaya. Maka sekarang ni kita biarkan saja Iran melumatkan mereka. Itu sahaja cara nak mengajar mereka. Kalau Iran kalah dalam peperangan ni, hancurlah negara-negara di Timur Tengah. Lagi jauhlah kemarahan Zionis. Nak tak nak kena sokong Iran juga, kerana negara-negara Arab yang Sunni ni penakut dan bacul. Ini adalah realiti yang kita perlu terima. Sikap Prabowo Subianto mencerminkan pendekatan diplomatik dan netral Indonesia dalam respon ketegangan Iran-Israel. Ia menekankan pentingnya peran Rusia sebagai pihak yang punya pengaruh besar, terutama terhadap Iran dalam meredakan konflik. Prabowo juga menyerukan penyelesaian damai bagi semua pihak, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara non-blok. Ia juga menegaskan konsistensi Indonesia dalam mendorong gencatan senjata, seperti yang pernah diusulkan dalam konflik Ukraina. Contoh zona demilitarisasi Korea yang dijadikan acuan bahwa perdamaian bisa dijaga meski konflik belum sepenuhnya selesai secara formal. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menunjukkan dukungan tegas terhadap Iran dalam konflik dengan Israel. Ia menegaskan bahwa Malaysia menjunjung tinggi kedaulatan negara-negara sahabat dan membela hak Iran untuk merespon serangan Israel sebagai bentuk mempertahankan martabat nasional. Anwar juga memuji ketahanan dan kemajuan Iran meskipun dihimpit sanksi, serta mengecam standar ganda negara-negara Eropa yang hanya mengecam Iran tanpa menyuarakan kritik terhadap agresi Israel. Sikap Anwar mencerminkan pendirian Malaysia yang ingin menunjukkan kekuatan moral dan solidaritas terhadap negara yang dianggap dirugikan secara sepihak dalam konflik global. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.